Salam jumpa. Dalam video pembelajaran ini, saya Diki Desyakhari. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan video berjudul E-Business Strategi dalam topik Digital Business Competitive Threats. Jadi objektif video ini adalah ketika telah menyelesaikan video ini, rekan-rekan akan dapat satu, memahami model klasik market porter. Yang kedua adalah memahami konsep of competitive threat pada digital business. Dan yang terakhir, memahami 3 macam threats pada digital business. Oke, yang pertama, model klasik Michael Porter tahun 1980 tentang 5 forces atau 5 kekuatan kompetitif utama yang mempengaruhi perusahaan masih menyediakan kerangka kerja yang valid untuk meninjau ancaman yang muncul di era bisnis digital. Dalam konteks bisnis digital, ancaman telah dikelompokkan menjadi buy side atau upstream supply chain, sell side atau downstream supply chain, dan competitive threats. Perbedaan utama dari model 5 kekuatan Porter adalah perbedaan antara ancaman kompetitif dari perantara atau mitra di sisi beli dan sisi jual. Kita lihat dari sisi buy side threat. Yang pertama adalah power of supplier. Hal ini dapat dianggap sebagai peluang daripada ancaman. Perusahaan dapat bertahan untuk alasan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi supply chain atau rantai pasok. Supplier harus menggunakan link elektronik seperti ADI atau Internet API untuk memproses pesanan. Selain itu, internet cenderung mengurangi kekuatan pemasok karena hambatan untuk bermigrasi ke pemasok yang berbeda, yang akan berkurang, terutama dengan munculnya pertukaran bisnis ke bisnis atau B2B. Yang kedua dari buy side threat adalah power of intermediaries. Ancaman dari perantara sisi bisnis atau sisi beli seperti pertukaran bisnis to bisnis atau B2B. Bisa dibilang lebih sedikit daripada ancaman dari perantara sisi jual atau sell side. Tetapi risiko yang timbul dari penggunaan layanan ini harus dipertimbangkan. Ini termasuk biaya integrasi dengan perantara tersebut, terutama jika standar integrasi yang berbeda diperlukan untuk masing-masing. Mereka dapat menimbulkan ancaman dari peningkatan komisi setelah mereka ditetapkan. Dari tinjauan di atas terlihat bahwa tingkatan ancaman akan bergantung pada pasar tertentu, tempat perusahaan beroperasi. Umumnya ancaman tampaknya paling besar bagi perusahaan yang saat ini menjual atau melalui distributor eceran dan memiliki produk yang dapat dengan mudah dikirim untuk pelanggan di internet atau dengan paket. Kita balik pada sell side threats. Yang pertama adalah customer power and knowledge. Ini merupakan ancaman terbesar yang ditimbulkan oleh perdagangan elektronik. Daya tahan pelanggan sangat meningkat ketika mereka menggunakan internet untuk mengevaluasi produk dan membandingkan harga. Hal ini terutama berlaku untuk produk standar yang dapat dibandingkan melalui mesin pembanding harga. Untuk komoditas lelang di bursa, bisnis to bisnis juga dapat memiliki efek serupa dalam menurunkan harga. Pembelian beberapa produk yang secara tradisional tidak dianggap sebagai komoditas, mungkin menjadi lebih sensitif terhadap harga. Proses ini dikenal sebagai komodisasi. Masalah lebih lanjut adalah bahwa kemudahan penggunaan saluran internet berpotensi memudahkan pelanggan untuk bertukar antara pemasok yang beralih pada harga yang lebih rendah. Yang kedua dari sell side threat adalah power of intermediaries. Ancaman downstream channel yang signifikan adalah potensi kehilangan mitra atau distributor jika konflik saluran akibat di intermediasi. Yang berikut adalah, yang ketiga adalah competitive threats. Competitive threat terdiri dari pertama adalah threat of new e-commerce trends.
Untuk perusahaan tradisional, brick and mortar telah menjadi ancaman umum bagi pengecer yang menjual produk seperti buku dan jasa keuangan. Pendatang baru ini berhasil dalam waktu singkat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mengembangkan dan memelihara jaringan distribusi untuk menjual produk mereka. Dan produk ini tidak memerlukan basis manufaktur. Dengan kata lain, hambatan masuknya rendah. Namun untuk berhasil, pendatang baru perlu menjadi pemimpin pasar dalam melaksanakan pemasaran dan layanan pelanggan. Biaya untuk mencapainya akan tinggi sekali. Ancaman persaingan ini kurang umum di pasar B2B, vertikal yang melibatkan industri manufacturing dan proses seperti industri chemical atau minyak karena hambatan masuk investasi jauh lebih tinggi. Yang berikut dari competitive threat adalah, yang kedua adalah threat of new digital products. Ancaman ini dapat terjadi ketika perusahaan yang sudah mapan atau baru. Internet sangat baik sebagai sarana untuk menyediakan layanan berbasis informasi dengan biaya rendah. Ancaman terbesar kemungkinan akan terjadi di mana pemenuhan produk digital dapat terjadi melalui internet. Seperti halnya dengan harga saham, konten media digital, atau perangkat lunak. Ini mungkin tidak mempengaruhi banyak sektor bisnis, tetapi sangat penting di beberapa sektor seperti penerbitan surat kabar, majalah dan buku, serta distribusi musik dan perangkat lunak atau software. Yang ketiga, dari competitive threat adalah threat of new business model. Ancaman ini juga dapat terjadi pada perusahaan yang sudah mapan atau baru. Hal ini terkait dengan ancaman persaingan karena menyangkut metode penyampaian layanan baru. Ancaman dari pesaingnya akan terus berlanjut. Dengan internet mungkin meningkatkan persaingan karena perbandingan harga lebih mudah dilakukan dan bisnis digital pesaing dapat berinovasi dan melakukan pengembangan produk baru dan memperkenalkan model bisnis dan pendapat alternatif dengan waktu siklus yang lebih pendek daripada sebelumnya. Ini sekali lagi menekankan perlunya pemindahan atau scanning lingkungan yang berkelanjutan. Demikian video pembelajaran pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran lainnya.